Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Indah Puspitasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan saya juga anggota muda UKM Bahasa Flat 2020. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman kembali untuk belajar bersama saya. Dan tema atau materi pada hari ini adalah kita akan belajar tentang English Idiom. Karena banyak dari kita, termasuk saya, masih keliru dan bahkan salah paham dengan English idiom yang digunakan oleh seseorang saat sedang melakukan conversation, terutama oleh native speakers. Sama seperti video sebelumnya, benefit dari kita belajar English idiom ini adalah kita dapat mengetahui makna secara kalimat, bukan perkata. Selain itu juga dapat memperluas dan menambah vocab bahasa Inggris kita. Karena sekali lagi, we can learn from the smallest and easiest material. Selanjutnya, sebelum kita membahas English idiom satu persatu, pertama-tama kita perlu kulik atau cari tahu dulu. What is an idiom? Apa sih idiom itu? Jadi, an idiom is an expression or phrase whose meaning doesn't relate to the literal meaning of its word. In other words, idioms mean something different than the individual word. Jadi, idiom adalah ungkapan atau frasa yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah atau secara bahasa, atau juga tidak bisa diartikan satu persatu tiap katanya dengan arti yang sesungguhnya. Dengan kata lain, setiap idiom ini memiliki maknanya tersendiri yang mewakilkan ekspresi tertentu dan tersirat di dalamnya. Tetapi tidak semua idiom tidak bisa diartikan secara bahasa. Bisa diartikan secara bahasa dan maknanya tersiratnya tetap berhubungan, tetapi tidak semua idiom, hanya beberapa. Lalu sebenarnya tiap bahasa itu memiliki idiom, termasuk bahasa Indonesia. Idiom di bahasa Indonesia ini bisa kita samakan dengan kata kiasan atau pepatah atau peribahasa. Nah, semua ini kan tidak bisa kita artikan secara bahasa atau arti sebenarnya. Tetapi sudah memiliki maknanya tersendiri. Misalnya, pada bahasa Indonesia terdapat kata kiasan banting tulang. Ini kan bukan berarti kita membanting tulang sebenarnya, melainkan memiliki arti atau makna bekerja keras. Lalu, misalnya lagi buah tangan, bukan berarti ada buah yang bentuknya benar-benar seperti tangan. Artinya, buah tangan ini adalah oleh-oleh. Jadi, seperti itulah idioms ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung saja membahas idioms yang ada pada bahasa Inggris atau English idioms. Yang pertama ada hit the books. Secara harfiah, hit the books berarti memukul atau meninju atau menepuk buku. Akan tetapi, hit the books ini memiliki arti study hard and read a lot about something, yang berarti belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, dan banyak membaca tentang sesuatu. Idioms ini sangat terkenal di kalangan pelajar, khususnya mahasiswa. Arti idioms ini biasanya diucapkan kepada teman-teman bahwa Anda akan belajar. Seperti contohnya, ini merupakan contoh sentence dari hit the books. You better hit the books if you want to pass your exam on Friday. Lalu selanjutnya ada hit the sack. Sama seperti idiom pertama tadi, arti harfiah idiom ini berarti memukul atau meninju karung. Akan tetapi, hit the sack ini memiliki arti go to sleep, yang berarti tidur, dan digunakan untuk memberitahu teman-teman atau keluarga bahwa Anda sangat lelah sehingga harus tidur. Selain hit the sack, kita juga bisa mengatakan hit the hay. Contoh sentence-nya adalah, I have to get up early for work tomorrow, so I think I'd better to hit the sack. Lalu selanjutnya ada twist someone's arm. Twist someone's arm secara harfiah berarti memelintir lengan seseorang.
yang sangat menyakitkan jika dipahami kata demi kata kan teman-teman. Nah, twist someone's arm ini berarti to pressure or force one into doing something. Twist someone's arm ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika your arm has been twist, itu berarti ada orang yang berhasil meyakinkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Dan jika ada yang mengatakan twist someone else's arm, berarti Anda yang berhasil meyakinkan seseorang dan dia akhirnya setuju melakukan sesuatu yang Anda inginkan. Jadi twist someone's arm ini tuh lebih ke untuk mengajak seseorang atau meyakinkan seseorang melakukan hal yang Anda tidak sukai, atau orang lain yang memaksa Anda atau membujuk Anda, meyakinkan Anda untuk melakukan hal yang orang tersebut tidak sukai. Contohnya, they had to twist my arm to convince me to start volunteering. But when I finally did, I realized how much I love it. Di sini, mereka meyakinkan saya untuk mengikuti volunteering, yang dimana berarti sebelumnya saya tidak tertarik terhadap volunteering, tetapi akhirnya mereka berhasil meyakinkan saya untuk mengikuti volunteering. Lalu selanjutnya ada stab someone in the back. Jika memahami idioms ini secara harfiah, kita akan mendapat kesulitan besar dengan polisi, karena ini berarti menusuk punggung seseorang dengan pisau atau benda yang tajam. Akan tetapi, sebagai idiom, stab someone in the back ini memiliki arti to betray someone's trust or to do harm to someone who trusts you. Yang sama dengan pepatah yang ada di bahasa Indonesia, menusuk dari belakang, yang artinya menyakiti orang yang dekat dan mempercayai kita dengan diam-diam, mengkhianati dan merusak kepercayaan. Orang yang melakukan atau orang yang menusuk dari belakang disebut backstabber. Contoh penggunaan sentence dari idiom ini adalah I believe that she was my best friend. I can believe that she stabbed me in the back. Lalu selanjutnya ada lose your touch. Secara harfiah ini berarti tidak bisa lagi menyentuh atau merasa dengan jari atau tangan. Akan tetapi, lose your touch ini memiliki arti lose the skill or ability to do something which you used to do very well. Yang artinya kehilangan kemampuan atau bakat yang pernah dimiliki ketika menghadapi situasi orang lain atau sesuatu, atau yang sudah biasanya kita lakukan dengan baik. Idiom ini digunakan apabila kita biasanya pandai atau berbakat melakukan suatu hal tertentu, tetapi kemudian segala sesuatunya mulai kacau, mulai tidak seperti biasanya. Contoh kalimatnya adalah I don't know what happened to her playing, she seems to have lost her touch. Lalu selanjutnya ada sit tight. Sit tight adalah idiom bahasa Inggris yang jika kita artikan secara harfiah atau bahasa itu pasti akan aneh. Karena dia itu memiliki arti duduk sambil mengencangkan tubuh atau merapatkan tubuh, yang dimana itu sangat tidak nyaman dan juga terlihat sangat aneh. Tetapi sit tight sendiri ini memiliki arti to wait patiently without taking any immediate action. Nah, jika ada seseorang yang menyuruh Anda untuk sit tight, itu artinya dia ingin Anda duduk dengan sabar dan tidak melakukan apa-apa sampai ada perintah selanjutnya atau tindakan selanjutnya. Seperti contohnya, you're just going to have to sit tight and wait us. Berarti kan di sini dia disuruh untuk duduk dengan sabar dan menunggu. Lalu selanjutnya ada pitch in. Idiom ini tidak masuk akal jika kita memahaminya secara harfiah. Akan tetapi, secara figuratif, idiom ini memiliki arti to help out atau to contribute or assist, yang artinya berkontribusi pada sesuatu atau bergabung atau membantu.
Seperti contohnya, kita ambil contoh, jika ayah atau ibu Anda mengatakan bahwa eh, dia ingin semua anggota keluarga untuk pitch in di akhir pekan nanti atau di akhir pekan ini dan membantu membersihkan halaman belakang. Itu berarti ayah atau ibu Anda ingin semua anggota keluarga ikut bekerja membersihkan halaman supaya pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Contoh sentence lainnya, Jim is always willing to pitch in with any housework that needs doing. Selanjutnya ada go cold turkey. Go cold turkey ini kan terdengar aneh ya. Bagaimana bisa gitu kita go cold turkey? Manusia kan tidak bisa bertransportasi menjadi kalkun yang disantap orang-orang gitu. Go cold turkey ini itu memiliki arti suddenly and completely stop taking drugs. Jadi menghentikan perilaku adiktif atau berbahaya seperti merokok atau minum alkohol secara tiba-tiba nih, secara tiba-tiba tanpa rencana dan tanpa tujuan, jadi secara tiba-tiba saja. Dari artikel yang saya baca, idioms ini konon berasal dari abad ke-20, merujuk pada orang yang tiba-tiba menghentikan ketergantungan tertentu, seperti narkoba atau alkohol, dan mengalami efek samping yang membuat mereka tampak seperti kalkun dingin yang belum dimasak, termasuk kulitnya berwarna sangat-sangat putih atau terlihat pucat dan merinding. Nah, contoh dari go cold turkey ini adalah I tried quitting smoking for several years and using nicotine patch. Eventually, I just had to go cold turkey and rely on my own willpower. Selanjutnya ada face the music. Dalam artian harfiah, facing the music berarti menghadapkan tubuh ke arah sumber musik atau berdiri tepat di depannya. Akan tetapi, arti dari face the music ini adalah be comfort with the unpleasant and consequence of one's action. Jika ada teman atau orang tua menyuruh Anda untuk face the music, itu artinya jauh lebih keras. Idiom ini berarti face reality, yang artinya menghadapi kenyataan dan menerima semua konsekuensinya, baik atau buruk. Tapi seringnya ke arah yang buruk. Mungkin ya bisa kita ambil contoh misalnya, beberapa lama ini Anda menghindari sesuatu karena tidak yakin atau takut pada hasilnya, atau mungkin Anda berbohong kepada seseorang dan ternyata dia mengetahui yang sebenarnya. Dan sekarang Anda harus face the music dan menerima hukuman. Jadi face the music ini adalah kita harus benar-benar siap untuk menghadapi tindakan-tindakan atau hukuman-hukuman dari hal-hal yang sebelumnya kita takuti gitu. Contohnya adalah, you know you didn't study hard, so you're going to have to pass the music and take the class again next semester if you really want to contribute to graduate when you do. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada ring a bell. Ring a bell ini jika kita lihat lagi maknanya secara bahasa ataupun secara harfiah, artinya memang seperti membunyikan sebuah bel. Akan tetapi, arti dari idioms ini adalah to sound familiar or to be alarming or worrying to someone, yang artinya Anda merasa familiar dengan sesuatu yang disebutkan seseorang. Mungkin karena Anda pernah mendengarnya. Dengan kata lain, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang sepertinya pernah Anda dengar atau pernah Anda lihat, alarm di kepala Anda itu akan mulai berbunyi dan Anda akan mencoba bagaimana atau mengapa nama itu terdengar familiar gitu. Bisa juga untuk worrying to someone itu untuk mencemaskan sesuatu. Misalnya kita mendengar hal yang mencemaskan dan itu alarm di dalam kepala kita langsung berbunyi. Contohnya di sini ada conversation antara John dan Lily. John, you've met my friends Amy Adams, right? And Lily say, I'm not sure, but that name rings a bell. Jadi si Lily ini kayak pernah
denger gitu namanya Amy Adams yang ternyata temennya John. Lalu selanjutnya ada blow of steam. Blow of steam ini dalam kenyataan, kalau misalnya kita ambil dari reality, manusia tidak bisa mengeluarkan uap panas. Hanya peralatan-peralatan dapur yang bisa, seperti contohnya teko elektronik. Lalu apa sih maksud dari blow of steam ini? Nah, blow of steam ini artinya to release strong emotion or energy by engaging in someone kind of enjoyable, vigorous, or relaxing activity. Misal, jika Anda marah, stres, atau merasakan emosi yang kuat, dan ingin menghilangkan supaya merasa lebih baik, Anda akan blow off steam dengan melakukan sesuatu seperti berolahraga untuk melepaskan stres. Jadi, blow off steam ini adalah tindakan positif yang dilakukan ketika kita berada di tekanan-tekanan yang membuat stres, marah, atau ada merasa energi-energi yang negatif yang seharusnya nggak kita keluarkan untuk orang lain. Contohnya adalah he had a fight with his brother, so he went for a run to blow off steam. To blow off steam. Oke. Lalu selanjutnya ada cut to the case. Apabila ada yang mengatakan cut to the case pada Anda, maksudnya itu adalah Anda sudah berbicara terlalu panjang, lebar, dan berbelit-belit. Ketika orang menggunakan idiom bahasa Inggris ini, itu artinya mereka menyuruh Anda untuk mengatakan intinya saja tanpa hal-hal yang tidak perlu seharusnya dikatakan gitu. Jadi cut to the case ini itu artinya to reach the most important point quickly or to get point. Jadi cut to the case itu dia tuh cuma mau poin-poin pentingnya aja, lo nggak usah bertele-tele gitu maksudnya. Nah, jika Anda berbicara pada sekelompok orang, seperti teman belajar, dan mengatakan I'm going to cut to the case, itu artinya ada beberapa hal yang perlu dikatakan tetapi waktunya terbatas. Jadi Anda yang akan berbicara akan melompati detail dan langsung membahas intinya supaya semua orang mengerti. Gitu. Contohnya adalah come on, cut to the case already. What exactly are you trying to ask me? Atau misalnya, hi guys, misalnya kita yang mau ngomong tapi cut to the case, kita bisa pakai, hi guys, as we don't have much time here, so I'm going to cut to the case. We've been having some major problems in the office lately. Lalu selanjutnya ada up in the air. Ketika mendengar frasa up in the air, kita membayangkan sesuatu yang melayang atau terbang di langit, seperti pesawat atau burung-burung yang berterbangan. Akan tetapi, jika Anda mengatakan sesuatu up in the air itu artinya sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas, atau belum terencana dengan pasti. Contohnya ini ada di sini, I don't know what Sally plans to do. Things were short of up in the air the last time we talked. Let's leave his question up in the air until last week. Lalu selanjutnya ada on the ball. Jika lagi-lagi kita artikan secara bahasa atau secara harfiah, idiom bahasa Inggris ini di kamusnya, itu artinya berdiri atau duduk di atas bola. Siapa coba yang ngelakuin hal itu kan? Jadi on the ball ini itu artinya attentive, knowledgeable, and quick to take action. Yang artinya tuh sangat cepat memahami hal tertentu, lalu memiliki pengetahuan yang banyak, sangat siap, dan bereaksi cepat pada suatu situasi. Misalnya, jika Anda mempersiapkan pernikahan yang masih 1 tahun dari sekarang, dan sudah hampir menyelesaikan semuanya, berarti itu artinya Anda on the ball, karena tidak banyak orang yang sesiap itu. Atau misalnya ada sentence lain di sini, wow, you have already finished your assignment, they aren't due until next week, you're really on the ball. I wish I could be more organized. Lalu selanjutnya ada get over something, yang artinya to recover or heal from
some physically or mental ailment. Nah, contoh dari get over something itu kayak gini. Misalnya Anda mengalami saat-saat sulit seperti putus cinta dengan pacar, itu kan menyedihkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Anda tidak lagi memikirkannya dan itu berarti Anda sudah gotten over him or her. Tidak sedih lagi eh, dan pemeriksaan itu memang sudah tidak memberi efek yang negatif gitu. Kita juga bisa get over an illness yang berarti sembuh sepenuhnya dari penyakit. Nah, teman-teman, cukup sekian waktu belajar kita mengenai English idiom. Pada pertemuan kali ini aku hanya memberikan 15 English idiom dan sebenarnya masih banyak lagi English idiom lainnya yang bisa kalian temukan di platform-platform lainnya juga. Terima kasih sudah belajar bersama dengan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.